Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Tulang yang dimiliki manusia memiliki kerentanan terhadap benturan. Meski begitu, ada satu tulang yang tak akan musnah walaupun kiamat menerjang. Nabi Muhammad SAW mengatakan tulang ekor atau tulang sulbi tidak akan musnah. Perkataan Nabi tersebut tercatat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Tiada bagian dari tubuh manusia kecuali akan hancur dimakan tanah, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Darinya manusia dihimpun kembali pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Apa maksud beliau itu? Dalam hadis riwayat Muslim yang didapat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, seluruh bagian tubuh anak Adam akan hancur dimakan tanah kecuali tulang ekor. Darinya tubuh diciptakan dan dengannya dirakit kembali. Hadis riwayat Muslim. Para ilmuwan pada pertengahan abad ke-20 menemukan sebuah fakta mengejutkan tentang hal ini. Tulang ekor merupakan bagian pertama yang tumbuh dari janin, biasa disebut dengan primitive streak, yaitu bagian utama yang terbentuk pada minggu ketiga. Dari primitive streak itulah sel-sel berkembang dari tingkatan ektodem menjadi bentuk mesodem. Setelah itu primitive streak mengalami penyusutan dan tidak ada yang tersisa darinya kecuali bagian kecil, sebagaimana yang terdapat pada bagian ujung tulang belakang manusia. Berdasarkan hasil penelitian Dr. Othman Al-Jilani, Profesor bidang histologi dan patologi Sana'a University bersama Sheikh Abdul Majid, menunjukkan sel-sel jaringan tulang ekor tidak berubah meski dibakar dalam suhu tinggi. Penelitian pada Ramadan 1423 Hijriah atau November 2002 itu dilakukan untuk mencari tahu kebenaran tentang sabda Nabi itu. Penelitian itu juga menjelaskan mengapa ketika dilakukan penggalian makam lama yang telah berusia berpuluh-puluh bahkan beratus tahun, ditemukan tulang ekor yang tidak hancur. Hal ini benar-benar sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Hans Spemann, ilmuwan Jerman, dalam salah satu penelitiannya menemukan asal mula kehidupan dari tulang ekor. Dalam penelitian tersebut, ilmuwan yang mendapat hadiah Nobel bidang kedokteran pada tahun 1935 ini memotong tulang ekor dari sejumlah hewan melata dan mengimplannya ke dalam embrio organizer. Pada waktu sperma membuahi ovum, sel telur, pembentukan janin pun dimulai. Ketika ovum telah terbuahi menjadi zigot, ia terbelah menjadi dua sel dan terus berkembang biak sehingga terbentuk lempengan embrio yang memiliki dua lapisan. Salah satu lapisan disebut internal hypoblast yang memiliki beberapa unsur dan jaringan. Han juga mencoba cara lain. Tulang ekor direbus dan kemudian dihancurkan dengan ditumbuk menjadi serpihan halus. Lalu ia mencoba mengimplannya pada janin hewan yang masih dalam tahap permulaan embrio. Hasilnya, tulang ekor itu tetap tumbuh dan membentuk janin sekunder pada guest body. Dari hadis tersebut, kita sebagai muslim semakin yakin terhadap beberapa fakta berikut. Pertama, dari bukti ilmiah, tulang ekor merupakan unsur terpenting proses pembentukan janin pada fase pertama. Kedua, tulang ekor tidak akan hancur walaupun manusia itu mati. Ketiga, dari tulang ekorlah manusia akan dihidupkan dan akan dibentuk kembali pada hari kiamat kelak. Wallahu a'lam bishawab.